Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kepada mahasiswa, mahasiswi, Bapak Ibu yang sedang belajar dengan saya pada mata kuliah strategi pembelajaran fikih, pada hari ini masuk kita kepada pembelajaran berikutnya, yaitu metode pembelajaran fikih. Itu ada 11. Kepada kawan-kawan mahasiswa, ketika nanti mengajarkan fikih di kelas, maka saudara bisa memilih strategi daripada memilih salah satu strategi yang ingin kita terangkan ini. Strategi yang pertama atau metode yang pertama adalah metode ceramah. Jadi seorang guru nanti menyampaikan materi itu melalui ceramah. Ketika guru berceramah, semua siswa atau muridnya diam. Kemudian nanti ketika guru berceramah, siswa atau muridnya itu mencatat atau meresum daripada ceramah yang disampaikan oleh guru tersebut. Inilah yang dimaksud dengan metode ceramah. Maka dengan metode ceramah ini kita sebagai guru memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita menguasai materi yang harus kita ajarkan. Materi yang akan kita ajarkan misalnya bab jual beli, kita sudah harus mampu menguasai metode atau bab jual beli tadi, sehingga siswa ketika kita berceramah nanti menyampaikan materi, dia mudah menangkap apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah dalam menceramah mata pelajaran fikih itu harus beruntun, ya, beruntun, sistematis, kemudian dapat dipahami dengan baik dan benar. Jangan kita ceramah di depan siswa kita nanti dalam menyampaikan materi pembelajaran fikih ini 1 jam kita ceramah, tak ada yang mampu dikuasai oleh siswa kita. Maka berbicaralah yang tepat, berbicaralah yang simpel, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, kemudian berbicaralah yang mudah dipahami. Itu yang pertama. Kemudian metode yang kedua ada namanya metode demonstrasi. Demonstrasi ini artinya diperagakan. Ketika kita belajar mata pembelajaran fikih dari toharoh sampai habis, itu bagusnya kita peragakan. Kalau haji, ya diperagakan hajinya, dipraktekkan hajinya. Kalau apa lagi? Kalau mensolatkan jenazah, ya diperagakan juga. Memberikan zakat, ya diperagakan juga. Dalam metode peragaan ini, guru bisa saja nanti menjadi penonton, tapi yang memperagakannya adalah siswanya sendiri. Di dalam nanti metode memperagakan ini, guru melihat sejauh mana kesesuaian yang telah diajarkan oleh guru dengan praktek siswa waktu memperagakan pembelajaran tadi. Kemudian yang penting dalam metode demonstrasi ini adalah jangan terlalu banyak siswa yang berkerumunan. Artinya apa? Dibuat siswa nanti menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok atau 5 kelompok. Masing-masing kelompok ini kita persiapkan, kita beri waktu untuk memperagakan materi kita hari itu. Jadi guru hanya memperagakan yang pertama, kemudian diberikan waktu nanti siswanya itu memperagakan sendiri. Guru posisinya di situ hanya penilai dan melihat
apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian nanti setelah metode demonstrasi, barulah guru menyimpulkan yang kurang baiknya di mana, yang salahnya tadi di mana, diperagakan balik oleh guru tersebut sehingga murid-murid atau siswanya paham. Kemudian metode yang ketiga adalah metode diskusi. Bapak Ibu, kalau di kelas di lokal ini sudah kita terapkan ya, metode diskusi. Metode diskusi ini kita tunjuk kelompok maju ke depan, membacakan materi atau membacakan makalahnya atau membacakan mata pelajarannya. Kemudian mahasiswa atau siswa yang lain itu kita berikan kesempatan untuk bertanya. Jadi diskusi namanya. Jadi metode diskusi ini kelas itu semakin hidup. Kelas semakin hidup dan siswa-siswa yang belum paham dia akan menjadi paham karena pertanyaan daripada kawan-kawannya dan jawaban daripada narasumbernya. Baik, metode yang keempat adalah metode simulasi ya. Metode simulasi ini artinya metode seakan-akan atau berpura-pura meniru daripada apa yang kita bicarakan. Meniru ya, atau berpura-pura. Apa gunanya? Ini banyak guna metode simulasi ini. Yang pertama, melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. 2. Memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. 3. Melatih memecahkan masalah. 4. Meningkatkan keaktifan belajar. 5. Memberikan motivasi belajar kepada siswa. 6. Melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Yang ketujuh, menumbuhkan daya kreatif siswa. Yang kedelapan, melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Jadi metode simulasi ini seolah-olah kita ada di situ, seolah-olah kita menirukan, ya menirukan, bermain peran lah istilahnya nih. Kemudian yang kelima adalah metode tugas dan resitasi, ya pemberian tugas. Guna daripada metode pemberian tugas, misal ketika Bapak Ibu masuk ke kelas, Ibu apa pelajaran kita, misalnya fikih, guru hanya menunjuk poin-poinnya saja. Coba cari dalil ini dan ini. Coba cari dalil wudhu dalam Al-Quran. Coba cari dalil wudhu dalam hadis. Coba cari tata cara wudhu dalam Al-Quran dan hadis. Jadi diberi tugas. Bisa tugasnya itu dikerjakan di kelas secara kelompok atau mandiri. Baik nanti tugasnya itu dikerjakan di rumah atau yang disebut dengan pekerjaan rumah atau PR. Yang perlu diperhatikan dalam metode tugas ini adalah kita pastikan bahwa tugas yang kita berikan, soal-soal yang kita berikan itu siswa kita sudah memiliki memiliki sumber bacaan tentang pertanyaan kita, ya. Kemudian yang keenam, metode tanya jawab, ya, metode tanya jawab. Jadi dalam satu kelas itu kita bagi 4 atau 5 atau berapa lah gitu ya, yang penting dibagi. Kita buat nanti 3 regu penjawab dan 2 regu menanya. Dan sebaliknya nanti yang 2 yang penanya tadi kita buat dia sebagai penjawab. Jadi terjadi dia nanti dalam lokal itu saling tanya jawab. Atau kita buat 2 regu. Yang pertama kita persilahkan regu A memberi pertanyaan kepada regu B. Kemudian setelah selesai dijawab, regu B memberikan pertanyaan kepada regu A. Setelah selesai dijawab, balik lagi.
regu A memberikan pertanyaan kepada B, setelah selesai B memberikan pertanyaan kepada regu A. Jadi metode tanya jawab ini sebenarnya sangat asik, lebih banyak materi yang bisa kita kupas, dan lebih kalau kita guru lebih mudah kita melihat siswa yang paham atau yang tidak paham, siswa yang lebih cerdas atau yang belum sama sekali. Kemudian yang ketujuh adalah metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok seperti pemberian makalah ya. Kan makalah ada namanya makalah kelompok, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dia satu kelompok. Apa gunanya? Perbedaan individual dalam kemampuan belajar, terutama bila kelas itu sifatnya heterogen dalam belajar. Artinya, kenapa kita buat kerja kelompok, makalah atau yang lainnya, agar bercampur antara yang pintar dengan yang kurang pintar, antara yang cerdas dengan yang kurang cerdas, antara yang agak malas dengan pemalas, antara yang rajin dengan yang tidak. Dengan berbaurnya seperti itu, maka diharapkan nanti yang agak malas, yang kurang membaca, dia akan terbantu daripada tugas kelompok tadi. Kemudian metode yang ke-8 adalah problem solving ya. Metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah. Jadi metode pemecahan masalah ini kita ambil satu masalah, kemudian kita pecahkan bersama-sama. Masalah, contoh masalah yang tidak terjawab, misalnya kita belajar kunut ya, belajar kunut. Kita buat masalahnya, subuh itu kunut atau tidak. Kemudian kita bagi siswa 2 regu, boleh 2 regu. Satu nanti yang pro kepada kunut, satu yang tidak pro kepada kunut. Kemudian kita adu nanti argumennya. Kemudian di akhir adalah penyelesaian masalah. Artinya yang mau kunut silahkan, ini dalilnya. Yang tidak kunut silahkan. Itu contoh daripada pemecahan masalah. Jadi siswa kita itu nanti semakin biasa dia memecahkan masalah, semakin biasa dia mengambil rambut di tepung ya. Semakin bisa, semakin dewasa. Kemudian yang ke-9 adalah metode drill atau metode latihan. Latihan ini ya, kita latih siswa itu, kita latih kemampuannya, kita latih hafalannya, kita latih dia menulis, kita latih dia berdikte. Itu metode drill. Bisa kita lakukan metode latihan ini dalam metode pembelajaran fikih. Kemudian apa yang ke-10? Metode karya wisata. Metode karya wisata ini siswa diminta laporan mengenai inti masalah yang telah dipelajari pada saat melakukan karya wisata. Kita berangkat ke apa aja, misalnya kita berangkat ke Sungai Acil, kita berangkat ke Alam Mayang, wisata, karya wisata. Jadi metode itu nanti apa gunanya siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. Jadi ketika dilihatnya nanti di kebun binatang atau di Sungai Acil atau Sungai Hijau, dia kan ada pengalaman langsung dengan objek yang dilihatnya. Kemudian siswa dapat menghayati dan mengetahui lebih dalam tentang pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melihat dan mendengar, meneliti dan mencoba apa yang dihadapinya. Jadi sesekali kalau kita belajar metode karya wisata ini langsung ke tempatnya, insya Allah akan mudah. Repres ya. Kemudian yang terakhir adalah metode eksperimen. Metode pembelajaran di mana guru dan anak didik bersama-sama mengajarkan suatu
sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah mereka pelajari. Pembelajaran dengan metode eksperimen melatih dan mengajarkan siswa untuk belajar secara aktif dengan mengikuti tahap-tahap pembelajarannya. Eksperimen ya, bereksperimen. Inilah 11 metode dalam pembelajaran fikih. Kita ulangi sekali lagi. Yang 11 metode itu adalah yang pertama metode ceramah, kedua metode demonstrasi, ketiga metode diskusi, keempat metode simulasi, kelima metode tugas dan resitasi, yang keenam metode tanya jawab, yang ketujuh metode kerja kelompok, kemudian yang kedelapan metode problem solving, memecahkan masalah, yang kesembilan metode latihan atau drill, yang keempat metode karya wisata, yang ke-11 metode eksperimen. Mudah-mudahan 11 metode ini bisa kita aplikasikan, bisa kita pakai di dalam pembelajaran fikih. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.